Tuhan ada di mana? Tuhan hilang kemana? Pernah gak sih teman-teman bertanya hal demikian pada Tuhan, atau mungkin pada diri sendiri? Terkhususnya buat teman-teman yang mengidentifikasikan diri sebagai orang yang religius, rohani, yang seolah terlihat seperti orang yang punya hidup paling sempurna di mata orang lain, walaupun mungkin kalian gak pernah merasa seperti itu, tapi kerohanian kalian, kehidupan kalian yang religius itu seolah menjadi personal branding kalian, menjadi citra diri kalian di mata orang lain, sehingga orang melihat kalian itu seperti orang yang patut untuk diteladani, orang yang patut untuk didatangi untuk dimintai nasihat saat mereka lagi down. And sure enough, sebagai orang yang religius, orang yang rohani, orang yang takut Tuhan, kita selalu berusaha untuk menolong sebisa kita, semampu kita, menolong orang-orang yang lagi down, yang lagi struggle, orang-orang yang lagi broken. Dan itu akan jadi saat dimana kita tiba-tiba menjadi motivator. Bahkan ada saat dimana kita bisa memberikan nasihat lebih dari seorang Mario Teguh atau Miri Riana, atau ada saat dimana kita memberikan nasihat lebih daripada seorang Tunda Semuaringin. Tapi semua itu akan berubah ketika kalian sendiri masuk dalam struggle yang sama, or even worse, saat dimana kalian yang dulu selalu memberikan bahu pada orang lain, kalian yang selalu memberikan telinga pada curhatan orang lain, memberikan tangan pada orang lain, bahkan memberikan suara kalian sebagai nasihat untuk orang lain. Ketika kita sendiri sampai pada titik di mana kita juga bertanya, ketika kita diizinkan untuk masuk dalam struggle yang sama, saat-saat itulah kita merasa bahwa words are cheap. Kata-kata itu cheap. Nasihat, perkataan mulut itu murah sekali. Dan di sini saya pribadi belajar untuk don't take things lightly. Ketika orang lagi bergumul dan dia meminta bantuan kita, meminta pandangan kita, seringkali kita jadikan itu sebagai panggung untuk menunjukkan betapa hebat kita bisa menjadi seorang motivator. Sehingga fokusnya jadi ke diri kita, fokusnya jadi ke nasihat atau kata-kata baik, kata-kata bagus yang ingin kita keluarkan, dan kita tidak lagi fokus pada orang yang lagi struggle. Kita tidak pernah tahu bahwa orang yang lagi struggle itu dia lagi di ujung pengharapannya. Khususnya kalau kita sebagai orang yang rohani, orang yang religius. Saya sebagai seorang Kristen seringkali menganggap remeh atau menganggap enteng struggle orang lain. Dan saya harus belajar dengan cara yang keras ketika saya sendiri masuk dalam pergumulan yang sama, dalam struggle yang sama, saat dimana kita bukan sekedar mempersalahkan situasi, tapi kita juga menyalahkan diri kita sendiri. Dan even worse, kita sampai pada titik dimana kita juga menyalahkan Tuhan. Saya ingat di tahun 2015 itu salah satu titik terendah dalam hidup saya. Saya masih
saya sudah selesai kuliah, udah mulai bekerja. Saya lupa saya usia berapa tahun itu tepatnya, tapi di usia yang masih sangat muda, kita penuh dengan ambisi, obsesi, cita-cita, impian yang mungkin bagi beberapa orang terkesan muluk-muluk, bahkan akal. Dan saya yang kurang pengalaman, yang cuman punya modal iman, cuman punya modal pengharapan pada Tuhan, ingin terjun ke dunia yang sebenarnya, the real competition in the real world, hanya dengan modal iman. Dan yang saya temukan adalah kekecewaan. Karena apa? Saat dimana saya mulai menghadapi dunia yang sebenarnya, saya sadar bahwa iman saja tidak cukup sampai di situ. Karena kita ada di dunia nyata dengan pergumulan yang nyata. Di situ saat dimana saya terbuka mata saya bahwa kerja keras itu penting. Karena bahkan sebagai orang beriman pun tidak melepaskan kita dari tanggung jawab kita untuk bekerja atau belajar. Saya teringat saat itu saya mulai membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain yang notabene tidak kenal Tuhan, tidak hidup sebagai orang yang religius, bahkan menolak untuk mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang yang religius. Ketika saya mulai melihat orang-orang seperti itu dan hidupnya terkesan santai, terkesan hidupnya dimudahkan, bahkan seolah apa yang mereka inginkan itu dengan mudah bisa mereka dapatkan. Saat-saat seperti itu saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, kenapa saya yang ikut Tuhan, saya yang percaya pada Tuhan, saya yang berharap pada Tuhan, kenapa saya harus struggle? Sedangkan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan atau orang yang mengaku percaya pada Tuhan tapi hidup semaunya, justru hidup mereka lebih dimudahkan. Mereka tidak perlu mengerti apa arti perjuangan, seolah mereka tidak pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Just like, the word disappointment is not even in their dictionary. Seolah kata kekecewaan itu tidak ada dalam kamus mereka. Seolah kata kegagalan itu tidak ada dalam kamus mereka. Itu saat dimana saya mulai mempertanyakan diri saya. Saya tidak langsung mempertanyakan Tuhan, saya tidak langsung menyalahkan Tuhan. Saat itu adalah saat dimana saya mulai mempertanyakan diri saya sendiri. What's wrong with me? Apa yang salah dengan saya? Banyak hal yang saya lewati yang membuat saya berpikir, membuat saya benar-benar harus melihat ke dalam diri saya sendiri apa yang salah. Sehingga saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, saya tidak bisa mencapai apa yang saya impikan atau cita-citakan. Tapi di luar sana orang yang tidak pernah mengenal Tuhan kok apa yang mereka inginkan hari ini besok bisa langsung mereka dapatkan. Saya lalu mulai beranjak dari mempertanyakan diri saya mulai mempertanyakan Tuhan. Nah, ini masuk dalam satu konteks yang lebih luas. Karena pada saat saya mempertanyakan diri saya, setelah segala pergumulan yang saya lewati, saya mulai melihat diri saya sebagai seorang yang aktif dalam pelayanan, orang yang aktif dalam gereja. Jangan salah, saya tulus melakukan semua itu, dan saya tidak menyesali melakukan semua itu, karena saya lakukan itu atas dasar kepercayaan saya pada Tuhan. Dan
karena ada sukacita ketika saya melakukan hal itu. Tapi when it comes to real life, saya percaya bahwa hidup ini, or you can say the devil, iblis akan mencoba menghancurkan kepercayaan itu, membenturkan kita tidak dengan orang lain, bahkan tidak membentur kita dengan masalah kita, tapi dia akan memakai masalah-masalah pergumulan kita untuk membenturkan kita dengan diri kita sendiri. Saat itulah dimana the real question of life itu, pertanyaan-pertanyaan penting tentang hidup itu mulai akan muncul di situ. Setelah kesibukan dalam pelayanan, bahkan pengorbanan dalam pelayanan, waktu, tenaga, uang sudah kita korbankan semua, bahkan masa depan, tapi hidup kita toh di situ-situ saja. Saya teringat berapa kali saya harus menolak beberapa peluang besar yang berpotensi merubah masa depan saya. Dari tawaran pendidikan, tawaran pekerjaan, bisnis yang waktu itu masih ada di dalam kontrol saya, yang saya tinggal bilang ya atau tidak. Jadi perubahan hidup saya hanya tergantung pada dua kata, iya atau tidak. Tapi waktu itu saya merasa bahwa tanggung jawab saya sebagai seorang percaya, seorang yang takut Tuhan, pertimbangan saya soal pelayanan itu memutuskan saya untuk berkata tidak pada begitu banyak penawaran yang kemudian menjadi bumerang bagi saya di kemudian hari, karena saya mulai diperhadapkan dengan satu dilema antara terus maju dalam pelayanan, terus maju percaya pada Tuhan against all odds, atau tidak. Karena saya takut pola yang sama berulang setelah begitu banyak pengorbanan, setelah begitu banyak hal yang kita lakukan dan hidup kita hanya di situ saja. Saya mulai bertanya satu hal, apa yang salah? Mungkin there's nothing wrong with me, tapi mungkin ada sesuatu yang salah dengan apa yang saya percayai. Dan worst case-nya adalah waktu itu saya mulai beranjak dari mempertanyakan diri saya mulai mempertanyakan Tuhan. Mungkin ada yang salah tentang apa yang saya percayai tentang Tuhan. Maybe there's not a God, mungkin tidak ada Tuhan, atau kalaupun Tuhan ada, mungkin Tuhan memang tidak peduli dengan kita, atau khususnya dengan saya secara pribadi. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang peduli akan membiarkan hambanya yang setia dan tulus melayaninya hidup dengan satu pengharapan yang sia-sia, dengan impian yang tidak pernah tercapai. Seolah Tuhan bahagia ketika melihat hambanya menderita dan bersedih, kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Itu membawa saya pada satu pergumulan yang paling berat dalam hidup saya. Saya merasa saya ada pada titik paling rendah dalam perjalanan iman saya, karena saya merasa apa yang saya lakukan, rutinitas saya setiap hari dan setiap minggu adalah sebuah kemunafikan. Karena di satu sisi saya bercerita kepada orang lain tentang Tuhan, tapi di saat yang sama saya sedang meragukan Tuhan. Di satu sisi saya mengajarkan orang untuk bercita-cita, mempunyai mimpi yang besar, berharap pada Tuhan. Tapi di sisi yang lain dan di saat yang sama saya sedang kecewa sama Tuhan. Saya mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar ada dan apakah Tuhan benar-benar mendengarkan doa saya. Seriously, itu adalah satu pergumulan yang sangat berat bagi saya pribadi. Saya jadi teringat beberapa tahun sebelumnya, kehidupan kerohanian saya seolah fine-fine saja. Seolah semua itu berjalan dengan
gampang karena saya tenggelam dalam euforia orang Kristen, di mana just believe gitu, percaya saja bahwa Tuhan itu baik, tanpa saya benar-benar mempelajari firman Tuhan waktu itu. Tapi justru di saat saya ada dalam posisi itu, justru kehidupan rohani saya rasa lebih baik. Tapi semakin saya belajar, semakin saya berspekulasi, semakin saya melatih logika saya untuk berpikir secara daging, mulai mempertanyakan, Tuhan, apakah selama ini saya benar-benar percaya pada Tuhan, atau saya justru sedang terbawa dengan apa yang orang lain percaya yang ditanamkan kepada diri saya sebagai kebenaran? Apakah selama ini pengetahuan saya tentang Tuhan itu benar-benar hasil edukasi atau hasil indoktrinasi? Dan itu benar-benar membuat saya berpikir. Saya teringat beberapa tahun sebelumnya ketika saya hanya menjadi seorang Kristen biasa-biasa saja dalam tanda kutip, yang benar-benar lebih banyak melayani tanpa belajar. Saya merasa kok hidup rohani saya itu lebih baik, dan seolah Tuhan akan selalu menjawab saya pada saat itu juga. Saya berharap pada Tuhan dan Tuhan langsung menolong saya. Ada beberapa hal kecil dan hal besar yang saya ingat terjadi, dan itu menjadi satu pengalaman yang bagi saya luar biasa. Saya ingat waktu itu saya akan mempersiapkan pentas Natal untuk anak sekolah minggu. Saya membuat suatu tampilan drama suatu tampilan drama Natal, di mana dialognya itu sudah direkam terlebih dahulu. Jadi anak-anak sekolah minggu tidak perlu untuk harus menghafalkan semua teks, tapi mereka cukup mengingat bagian-bagian tertentu, dan mereka cukup menirukan bunyinya saja. Nah, waktu itu saya belum mengenal audio recording yang seperti yang saya lakukan sekarang di podcast saya maupun di YouTube channel saya. Karena saya kalau mau dibilang sudah punya mini studio yang standar lah. Tapi waktu itu saya hanya punya handphone yang bahkan masih tidak mampu untuk merekam dengan kualitas yang baik. Pada waktu itu salah satu opsi lain yang bisa saya pakai adalah menggunakan MP3 player yang dengan baterai kecil. Itu selain untuk mendengarkan musik, itu sudah ada satu fitur audio recorder, dan itu yang saya pakai waktu itu. Saya ingat saya pinjam MP3 player punya teman saya untuk saya rekam audio untuk anak-anak sekolah minggu. Niat saya benar-benar pengen bantu anak-anak sekolah minggu untuk punya pentas Natal yang berbeda. Dan teman saya mengizinkan saya memakainya, tapi di luar rencana saya, di luar dugaan saya. Setelah proses rekamannya selesai, alat MP3-nya itu rusak. Entah karena jatuh atau tertindih barang-barang di dalam tas saya, tapi yang jelas waktu itu barang itu tidak mau hidup lagi. Saya punya tanggung jawab untuk mengganti pada teman saya. Waktu itu saya masih kuliah, saya belum bekerja, dan harga dari MP3 player itu sekitar 250.000. Itu terjadi di sekitar tahun 2007 atau 2008. Bagi saya 250.000 waktu itu nilai yang sangat besar. Dan saya tidak punya penghasilan,
Saya masih kuliah, saya masih banyak bergantung. Itu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi anyway, saya tidak punya uang. Tapi saya percaya, saya punya iman bahwa Tuhan saya lakukan ini untuk pelayanan. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya, dan saya bangga dengan iman saya, kepercayaan saya pada Tuhan. And sure enough, mujizat terjadi. Saya ingat saya harus mengganti MP3 player yang baru untuk teman saya waktu itu. Di akhir bulan November, di at least awal bulan Desember, saya sudah harus membelikan yang baru untuk teman saya. Saya berdoa sepanjang minggu, Tuhan tolong saya sudah janji sama teman saya akan ganti dengan yang baru. Tapi saya belum punya uang sampai detik ini. Saya mau minta pada kakak saya waktu itu, malu juga kan, karena ini salah saya gitu. Tapi saya betul-betul confident bahwa akan ada mujizat, dan teman saya sangat percaya bahwa sanggup untuk mengganti. Pada saat hari Minggu, besoknya singkat cerita, begitu selesai ibadah, ada seorang teman saya di gereja panggil saya, "Jack, Papa pengen ketemu sama kamu." Papanya waktu itu. Saya tidak akrab dengan orang-orang ini, karena waktu itu juga saya masih baru di gereja itu. Orang-orang ini juga masih baru. Kita tidak begitu, kita ketemu setiap minggu, tapi titik sampai titik di mana dia harus panggil saya, seolah kita ada perlu ada perbincangan. Saya rasa tidak ada kepentingan lain atau keperluan apa-apa sehingga saya harus ketemu dengan dia, tapi dia panggil. Jadi teman saya bilang, "Jack, Papa saya pengen ketemu dia di sudut depan sana." Saya ke sana. Waktu itu cuma ada saya dan beliau. Dia seorang Chinese, orang tua yang sangat berwibawa dan penuh perhatian. Ya, tipikal seorang bapak. Dia panggil saya tanya, "Om, ada yang bisa dibantu?" Dia bilang, "Tidak, tapi saya pengen bantu kamu." Terus dia rogoh sakunya, kantong celananya, dia mengeluarkan sebuah amplop, dia berikan pada saya. Terus dia bilang begini, "Om tidak tahu ini untuk apa, tapi Tuhan menggerakkan hati Om untuk panggil kamu dan untuk berikan ini pada kamu. Mungkin kamu membutuhkannya. Om tidak tahu apa, Om hanya turut perintahnya Tuhan saja. Om tergerak dari pagi untuk melakukan ini. Jadi ini untuk kamu, ini berkat kamu. Mau pakai untuk apa terserah." Waktu itu saya heran, loh, saya nggak pernah minta. Saya main musik di gereja dan kadang ya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ya kadang-kadang dikasih 50.000. Tapi itu pun bukan satu kewajiban waktu itu hanya kalau ada berkat lebih ya kita dikasih. Tapi waktu itu pun seolah-olah itu bukan lagi waktunya kita untuk dapat berkat itu, karena kalaupun dapat berkat, semua teman-teman saya yang main musik pasti dapat. Tapi kok itu cuma saya sendiri. Dan pesannya jelas, spesifik, "Jack, ini untuk kamu. Tuhan gerakan hati Om dari tadi pagi ibadah. Om harus lakukan ini, kasih kamu." And sure enough, saya berterima kasih. Saya langsung ke kamar mandi, pura-pura mau ke toilet. Tapi di situ saya langsung buka amplop itu. Dan saya buka dengan penuh kaget, karena di dalam amplop itu ada uang dengan nominal yang spesifik yang saya doakan. 1 minggu itu Tuhan, saya butuh 250.000 rupiah untuk membelikan MP3 player yang baru untuk teman saya. Di situ saya percaya, Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa saya. Remarkable. Wah, itu tidak saya rekayasa. Itu benar-benar terjadi, dan itu sangat membuat saya makin percaya pada Tuhan bahwa Dia mendengar doa saya. Terus ada beberapa peristiwa lain
Saya ingat setiap kali saya mulai hampir kehabisan uang ketika uang saya sudah tinggal 5.000 di kantong dan saya tidak tahu harus dari mana. Biasanya selama kuliah saya selalu dapat uang itu paling dari job-job penerjemahan atau job guiding tourism gitu. Jadi kalau ada bule, ada turis datang, terus ada event-event yang dimana butuh penerjemah dan guide, biasa ikut. Saya dapat dana dari situ, suntikan uang jajan tuh dari situ. Atau saya dapat job untuk kasih les privat, biasanya dari situ. Dan waktu itu saya benar-benar tidak ada job sama sekali. Dan as I get older, itu kita mulai tahu sebagai laki-laki atau normal lah anak kuliah, mulai malu kan minta sama keluarga, orang tua atau kakak. Saya sudah harus mulai untuk benar-benar self-sufficient, mulai belajar untuk cari sendiri. Dan hampir setiap kali setiap kali sisa 5.000, saya bilang, Tuhan, dompet saya sudah kosong. Saya mau belajar bergantung, percaya pada Tuhan. Dan sure enough, every time saya berdoa seperti itu, like out of nowhere gitu, tiba-tiba saja entah dari mana saya dapat phone call, Jack, ada job buat kamu, atau ada aja berkatnya tuh pasti ada. Dan almost every time like that, hampir setiap kali itu. Dan itu membuat saya jadi wow, Tuhan luar biasa. Dan itu pujian untuk Tuhan itu akan selalu ada di mulut saya, dan saya tidak akan bisa menahan diri saya untuk tidak menceritakan pada orang lain. Berulang kali, sampai peristiwa yang sama seperti yang peristiwa MP3 player itu juga pernah terjadi ketika saya juga pinjam MP4. Waktu itu sudah ada MP4, saingannya iPod waktu itu, dengan harga yang lebih mahal. Kita sudah bisa nonton video lewat MP4. Dan saya pinjam punya teman dan rusak waktu itu. The same case scenario, saya harus ganti 400.000. Saya berdoa, dan tiba-tiba saya dapat job dengan bayaran yang sama. Saya bisa beli dan gantikan yang baru untuk teman saya. Pokoknya banyak peristiwa ada di mana saya terjebak di jalan ke rumah saya di desa waktu itu. Sudah larut malam, tidak ada lagi kendaraan, dan saya bilang, Tuhan, tolong saya harus sampai di rumah malam ini. Saya tidak bisa bermalam di jalan. Dan itu tiba-tiba saja, di tengah kegelapan, di tengah terminal yang udah tutup waktu itu jam 7 malam udah tutup. Tidak ada lagi kendaraan umum yang lewat. Itu tiba-tiba saja sedang boom, 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 kayak ada suara musik. Nah, kalau di Kupang, angkot itu sangat identik dengan musik yang keras gitu. Dan kalau ada musik kita tahu lah itu angkot. Dengan cahaya yang kayak betul-betul diskotik gitu. Tiba-tiba saya dengar bunyi musik yang keras, cahaya lampu yang gelap. Saya langsung bersyukur, Tuhan terima kasih, akhirnya ada kendaraan datang dan saya bisa pulang sampai ke rumah. Kadang-kadang saya harus ke satu tempat, tidak punya motor, tidak punya kendaraan. Waktu itu juga belum bisa bawa kendaraan. Dan itu benar-benar sudah larut malam, dan the best thing that I can do was like walking. Dan itu pun kalau saya mau berjalan kaki untuk sampai ke rumah mungkin 2 jam kemudian. Dan itu akan sudah sangat larut. Saya berdoa, Tuhan tolong. Dan sure enough, like out of nowhere, tiba-tiba saja akan ada orang lewat dengan motor dan nawarin tumpangan. Itu terjadi berulang kali. Hal-hal seperti itu. Dan ada hal saat dimana saya dikejar deadline, harus melakukan sesuatu, atau harus membeli sesuatu, atau harus membayar sesuatu, dan selalu like at the last minute itu selalu ada mujizat. Nah, fast forward beberapa tahun kemudian, semakin saya belajar, semakin saya melatih logika saya berpikir, seolah mujizat itu semakin jauh. Semakin saya mengkaji firman Tuhan, saya mulai kritis terhadap firman Tuhan, terhadap praktek-praktek yang saya rasa salah di dalam gereja. Ketika saya mulai belajar kritis, ini yang benar, yang menurut Alkitab, dan saya percayai itu,
Dan saya tahu itu hal yang benar, saya berani mempertanggungjawabkan, kalaupun harus debat, saya akan debat. Tapi justru di saat-saat seperti itu, ketika saya mulai mendapat cobaan, mendapat ujian, saya mulai bertanya, Tuhan di mana? Kenapa kok sekarang ketika saya berdoa, kayak Tuhan mengulur waktu untuk menolong saya? Di mana Tuhan yang dulu, yang selalu ada buat saya ketika saya minta di last minute itu Tuhan selalu bertindak. Tapi sekarang last minute itu jadi seolah bertahun-tahun lamanya, dan Tuhan tidak pernah, like God never come to my rescue. Akhirnya saya menumbuhkan pertanyaan demi pertanyaan, kepahitan demi kepahitan, kekecewaan demi kekecewaan terhadap Tuhan, karena saya rasa jangan-jangan saya hanya mengentertain pikiran saya tentang suatu sosok yang sebenarnya mungkin tidak ada. Tapi di saat yang bersamaan saya tahu dalam lubuk hati saya yang paling dalam, Tuhan itu ada. Kadang saya bertanya juga dengan logika saya bertanya, no Jack, you don't really believe in God. Mungkin kamu tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Tapi karena kamu sudah diindoktrinasi begitu lama sejak kecil, yang kamu takutkan itu adalah neraka. Kamu takut bahwa kalau kamu tidak percaya pada Tuhan, kamu akan masuk neraka. Bagaimana mungkin kamu takut pada neraka kalau di saat yang sama kamu pun tidak percaya pada Tuhan? Siapa yang menciptakan neraka? Kalau kamu tidak percaya pada Tuhan, kamu tidak perlu takut untuk tidak percaya pada neraka. Nah, hal-hal seperti ini mulai merecoki pikiran saya. And the struggle is real. Dan saya tahu bahwa di situ saya sadar bahwa ketika orang bergumul tentang masalahnya, bergumul tentang imannya, di situ saya percaya dan saya belajar untuk tidak menganggap remeh, atau di situ saya belajar untuk tidak boleh main-main dengan motivasi atau apapun yang kita sampaikan pada mereka, dan benar-benar menganggap serius ketika orang minta untuk didoakan. Karena kita tidak tahu, mungkin di saat yang sama dia sedang di ujung pengharapannya, antara dia akan terus percaya atau tidak percaya lagi pada Tuhan. Mungkin saja perlakuan kita, respon kita itu akan menentukan imannya, apakah dia akan terus percaya atau tidak. Karena bahkan setelah tahun 2015, beberapa tahun kemudian, bahkan beberapa kali di saat-saat seperti ini, saya justru kecewa dengan orang-orang Kristen atau orang-orang yang melabel diri sebagai Kristen, orang-orang percaya. Dan di situ seolah iblis mengambil kesempatan untuk membenturkan saya dengan orang-orang yang that I look up on gitu, orang-orang yang saya teladani, orang-orang yang kepada mereka saya melihat gitu, orang-orang yang justru masuk dalam inner circle. Itu yang akan dipakai untuk benar-benar membuat kita berpikir, inikah kekristenan yang sebenarnya? Inikah agama yang sebenarnya? Inikah yang mau kamu lakukan? Atau inikah hal yang di dalamnya kamu mau terlibat gitu? Semakin kesini, justru saya makin apa mau dibilang, sensitif in a way ya, bukan sensitif yang mudah tersinggung, tapi lebih sensitif, artinya lebih peka dengan orang ketika mereka lagi struggle, dan juga lebih peka belajar untuk lebih mengenal orang itu lebih dalam. Dan itu akan ada dua efek pada diri kita sendiri. Pertama, kita akan jadi orang yang lebih care, tapi di saat yang sama kita akan jadi orang yang akan lebih sering dikecewakan. Karena di satu sisi kita mencoba untuk menempatkan diri kita di posisi mereka, di mana kita akan terus mencoba untuk mengerti mereka. Tapi semakin kita coba untuk mengerti orang-orang ini, semakin kemanusiaan kita, kemanusiawiannya kita itu akan terekspos, di mana I cannot take it anymore. Saya tidak bisa terima lagi
1-2 kali orang-orang seperti ini melakukan hal yang buruk, kita mencoba untuk mengerti, tapi berulang-ulang kali saya mulai bertanya, what's wrong with you? Bahkan the worst case saya mulai bertanya, Tuhan, what's wrong with you gitu. Bukan lagi mempertanyakan orang ini, saya pertanyakan kenapa Tuhan bawa orang ini dalam hidup saya. Saya mencoba untuk menolong dia, saya mencoba untuk membantu dia, saya mencoba untuk memahami dia, mengerti dia, memberi jalan keluar, tapi dia sendiri tidak mau berubah. So what's the point? Dan ketika orang-orang yang sama atau orang yang berbeda dengan problem yang sama atau dengan perlakuan atau habit, attitude yang sama, semakin banyak kita mencoba untuk mengerti, semakin sering kita kecewa dengan orang-orang ini. Dan ujungnya saya bertanya pada Tuhan, what are you trying to do? What are you trying to say? Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya? Kenapa saya harus terlibat dalam dunia pekerjaan dengan orang-orang ini yang mengaku diri Kristen, tapi tidak perform seperti orang Kristen? Kenapa saya harus masuk dalam dunia pelayanan dengan orang-orang ini yang menyebut diri Kristen, bicara tentang Tuhan, tapi justru mereka jadi orang-orang yang mengecewakan? What's wrong gitu? Saya pernah sampai bertanya, inikah kekristenan yang sebenarnya? Sehingga saya pernah membuat satu postingan di Twitter. Saya bilang gini, sekarang orang itu menolak kekristenan itu bukan karena Kristusnya, tapi karena orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Teman-teman jangan salah paham, saya masih Kristen. Saat podcast ini dibuat, saya masih orang Kristen, saya masih percaya Tuhan, saya masih memimpin komunitas rohani, saya masih dilabeli gembala, and I don't mind with that. Saya tidak bermasalah dengan hal itu. Di satu sisi, pernah tidak saya marah sama Tuhan? Pernah. Sering. Pernah saya kecewa sama Tuhan? Pernah. Sering. Pernah saya pahit sama Tuhan? Pernah. Sering. Tapi jauh di lubuk hati yang paling dalam, saya tahu Tuhan sedang mengajarkan sesuatu pada saya. Dan itu yang menjadi struggle saya. Tuhan, apa sih yang pengen Tuhan ajarkan? Saya masih belum mendapat gambaran besarnya. Saya bilang, Tuhan tolong supaya saya jangan kecewa berkepanjangan sama Tuhan. Apapun yang Tuhan pengen ajarkan, berikan saya hikmat, berikan saya kemampuan untuk bisa melihat dengan cara Tuhan melihat dan bukan dengan cara saya melihat. Saya belum mendapatkan gambaran besarnya apa yang Tuhan mau. Saya masih bertanya banyak hal dalam hidup ini, tentang pelayanan, tentang pekerjaan, hubungan dengan orang lain, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan iman. Saya tidak mau berlagak seperti orang yang paling tahu semuanya, karena to be honest, saya juga banyak mempertanyakan hal-hal tertentu dalam hidup saya, yang mana saya sendiri belum menemukan jawabannya. Tapi itulah saat dimana saya sadar bahwa menjadi orang Kristen, menjadi seorang percaya itu tidak semudah kita datang ke gereja, tidak semudah kita perform, tidak semudah kita merangkaikan kata-kata indah lewat khotbah. Kita tidak semudah itu. Kekristenan itu jauh lebih kompleks dari sekedar pakaian rapi yang kita pakai ke gereja. Kekristenan itu tidak sesederhana kita memainkan gitar, menyanyikan pujian dengan suara yang indah. No. Kekristenan itu bicara soal tanggung jawab kita secara pribadi kepada Tuhan dan juga kepada diri kita sendiri. Being a Christian doesn't mean things are gonna be easy. No. Jadi Kristen tidak menjamin segala sesuatu akan jadi mudah. Tidak. Dan di saat yang sama, ketika segala sesuatu itu tidak berjalan dengan mudah atau dengan baik, saat itulah kekristenan kita akan benar-benar diuji. Kita mau percaya pada Tuhan, atau kita mau dengar apa yang iblis katakan atau orang lain katakan. Karena jujur, kadang kita tidak bisa membedakan apa yang iblis katakan dan apa yang orang lain katakan, karena kadang-kadang sama.
Karena itu kita perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, supaya kita benar-benar dicuci otak kita, membersihkan otak kita dari pembisik-pembisik, dari hal-hal yang toksik dari dunia ini, yang muncul dengan label-label rohani, tapi tidak alkitabiah. Dan di saat yang sama saya juga lebih belajar untuk care pada orang lain. Saya belajar untuk mengerti apa sih arti dari kepedulian, apa sih kasih itu. Berapa banyak sih dari kita yang sering dapat WhatsApp, email, SMS dari orang yang berkata, tolong doakan saya lagi struggle nih. Terus kita balasnya apa? Pasti saya doakan, pasti bro, pasti sis, pasti saya doakan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar berdoa untuk orang itu? Pernah nggak teman-teman jadi orang yang bertanya atau bilang pada orang lain, Kak tolong doakan saya? Atau bilang ke teman dekat kita, tolong doakan saya lagi struggle gini-gini. Karena salah satu bentuk kemunafikan dalam gereja, dalam kekristenan, saya tidak bilang saya tidak sedang menyalahkan orang lain. Saya juga masuk dalam kategori orang munafik itu banyak kali, di mana orang datang dan berkata, Kak tolong doakan saya ini, dan saya bilang ya nanti pasti saya doakan, tapi the truth is saya tidak pernah berdoa untuk mereka. Di situ seolah saya sedang bilang pada mereka, I don't really care for you, it's your problem, your life, go ahead, I don't give it. Dan itu terjadi berulang kali. Kalau misalnya Tuhan mau mengevaluasi hidup kita langsung, entah berapa banyak orang yang sudah kita abaikan, orang-orang yang mungkin yang tidak kita sadari, mungkin mereka sudah tenggelam dalam kepahitan mereka, bahkan mungkin ada beberapa yang sudah meninggal dengan permohonannya pada kita yang tidak benar-benar kita doakan. And I'm guilty of that thing too. Ketika saya mulai masuk dalam pergumulan sampai pada titik di mana saya mempertanyakan Tuhan, saat itu saya belajar untuk tidak main-main dengan orang yang punya masalah. Ketika kita datang pada mereka, tidak cukup hanya sekedar kita bilang, bro kuat ya, bro Tuhan pasti tolong. Tidak semudah itu. You need to really spend time in prayer for them and with them. Saat itulah kita benar-benar perlu untuk meluangkan waktu. Itu bukan cuma sekedar untuk berdoa untuk mereka, tapi berdoa dengan mereka. No, they don't need your advice. Karena saat seperti itu bahkan mereka tidak akan baca Alkitab. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah teman untuk bisa mendengar cerita mereka, dan tidak harus langsung berikan mereka nasihat. There's a time for advice. Yang mereka butuhkan adalah duduk, dengar cerita mereka, berdoa untuk mereka, dan berdoa dengan mereka. Oh man, that makes a difference. Karena saya pernah dalam titik terendah dalam hidup saya itu, saya hanya berdoa sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, just show me that you really care for me. I don't need anything else. Saya tidak butuh hal yang lain lagi. Tuhan, tunjukkan pada saya, Tuhan peduli pada saya, Tuhan benar-benar sayang sama saya. Kalaupun Tuhan tidak jawab doa saya, Tuhan tidak jawab permohonan saya, menyakitkan, tapi at least tunjukkan saya dengan cara lain bahwa Tuhan benar-benar sayang sama saya, Tuhan benar-benar peduli, Tuhan benar-benar care sama saya. Dan bagaimana kita tahu Tuhan itu benar-benar care? Kalau saat Tuhan suruh kita datang untuk melayani orang lain dan kita hanya bilang nanti saya doakan. No. Tidak semudah itu. Makanya saya bilang words are cheap. Kata-kata itu murah. Terlalu banyak kita membuang kata-kata seperti saya akan mendoakan engkau, semudah kita membuang ludah kita sendiri. Saya teringat seorang ibu pernah bilang pada saya gini, Jack, jangan sekali-kali kata kasihan keluar dari mulut kamu kalau kamu tidak melakukan apa-apa.
beliau pernah mengajarkan pada anaknya hal yang sama. Waktu itu mereka dari perjalanan pulang dari gereja ke rumah, terus di jalan ada anjing anjing yang mungkin kelaparan atau anjing yang dibuang gitu, terus kayak terlantar di pinggir jalan. Terus waktu mereka lewat, si anaknya berkata, aduh mah kasihan anjingnya. Terus mereka lewat sekitar beberapa meter, ibunya langsung menepi. Dia bilang apa? Steven, tadi kamu bilang apa? Kasihan ya? Oke, sekarang you do something for that dog. Apapun yang kamu lakukan sesuatu untuk anjing itu. Karena kamu sudah terlanjur bilang kasihan. Never say kasihan kalau kamu tidak buat apa-apa. Karena kalau cuma bilang kasihan, semua orang bisa bilang kasihan. Do something. Dan itu dia ajarkan pada anaknya, dan itu juga dia ajarkan pada saya dan teman-teman saya. Dan itu benar-benar terpatri dalam pikiran saya untuk berintegritas dalam perkataan kita dan juga perbuatan kita. Jangan kita cuma mengasihani orang lain itu dengan kata-kata kita sendiri kalau kita tidak pernah lakukan sesuatu yang benar-benar real untuk orang-orang itu. Sama halnya juga hal yang paling simpel adalah jangan pernah bilang kita akan mendoakan orang kalau kita tidak pernah mendoakan mereka. Saya tahu kita semua sibuk. I'm busy. Bahkan bukan cuma sibuk, karena kita menyibukkan diri kita sendiri. Tapi jangan sampai kesibukan kita itu menjadi alasan orang lain yang tidak lagi percaya pada Tuhan, tidak lagi percaya pada Kristus, karena orang Kristen gagal menunjukkan Kristus. Kalau memang engkau tidak punya waktu, teman-teman, kalau kalian tidak punya waktu, kita tidak punya waktu untuk nanti berdoa, saat itu juga berdoa sama-sama dengan mereka. Entah itu lewat telepon atau langsung. Kita kan tidak harus berdoa panjang lebar. Tuhan tahu hati kita, yang penting kita tunjukkan pada orang ini bahwa we really care for you. Dan kita percaya Tuhan pasti tolong kamu. Kita tidak bisa langsung memberikan jalan keluar, tapi at least kita bawa mereka pada Tuhan. Itu hal yang paling memberikan satu perbedaan besar. Don't take it lightly. Jangan anggap remeh orang yang curhat soal masalahnya, pergumulannya, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam hubungan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam pelayan. Apapun yang mereka sampaikan, sebesar apapun, sekecil apapun, jangan pernah kita anggap remeh. Saya ingat ada teman yang aktif dalam pelayanan, setia melayani Tuhan. Kita melayani sama-sama, mau ke desa pun sama-sama, masuk pedalaman pun sama-sama. Dari pelayanan di atas panggung dengan lampu gemerlapan sampai yang di pedalaman di mana tidak ada listrik pun sudah kita sampai ke sana. Orang yang akan selalu berdiskusi soal hal yang namanya apologetika, yang begitu dalam, yang logikanya itu terlatih. Tapi suatu ketika di malam hari ada WhatsApp masuk, dan dari dia bilang begini, Kak, pernah gak sih Kak kecewa sama Tuhan atau marah sama Tuhan? Saya bilang apa? Sering. To be honest, sering. Terus saya tahu pergumulannya apa, dan saya bilang, I've been there and I know exactly how you feel. Di saat-saat seperti inilah, itu seolah-olah teologi kita itu kacau balau. Apa yang kita pelajari itu seolah doesn't make sense gitu. Inikah Tuhan yang kita layani? Inikah kekristenan yang kita ajarkan pada orang lain? Inikah kekristenan yang kita pelajari? Seolah-olah semua ayat firman yang kita pernah dengarkan itu benar-benar tidak relevan lagi dengan apa yang kita alami. Dan itu buat kita benar-benar kacau balau. Di satu sisi kita mengajarkan orang untuk percaya, tapi di sisi lain kita sendiri tidak percaya. Di satu sisi kita ajar orang untuk berharap, tapi di satu sisi kita sudah kecewa sama Tuhan. Dan saya bilang pada dia, teman, saya pernah ada di posisimu.
Dan saya tidak bermaksud untuk membuat ini terkesan lebih ringan. Mungkin yang kamu hadapi bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi, lebih besar dari yang pernah saya lewati. But whatever it is, saya bilang kamu harus kuat. Saya nggak bermaksud bilang untuk sekedar penghiburan buat kamu. Saya tidak tahu apa yang kamu alami dalam pikiran kamu, seperti apa kacaunya sekarang, perasaan kamu, kekicauan kamu sama Tuhan, saya nggak tahu seperti apa. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan sayang kamu. Dan saya berdoa, cepat atau lambat Tuhan tunjukkan maksud dan tujuannya kenapa Dia izinkan kamu melewati apa yang sedang kamu lewati sekarang. Jangan pernah merasa dan jangan percaya bisikan yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jauh dari kamu, karena Dia dekat dengan kamu, bahkan lebih dekat dari yang kamu sadari. Dan saya bilang, saya berdoa untuk kamu hari ini juga, saat ini juga saya berdoa untuk kamu, supaya Tuhan kasih kamu damai sejahtera, pikiranmu dibasuh dengan firman Tuhan, supaya kamu bisa berpikir jernih. Dan kamu mungkin tidak langsung menemukan jalan keluar, tapi at least kamu temukan damai sejahtera, dan Roh Kudus akan pimpin kamu menuju kebenarannya. And sure enough, beberapa menit kemudian saya dikirimkan sebuah link video, dan dia bilang, "Kak, saya temukan video ini di YouTube waktu saya cari-cari video tentang Tuhan, dan muncul video ini. Saya lupa judulnya, tapi itu cerita tentang seorang bapak dan seorang anak yang sangat dia sayang. Tiap hari dia akan selalu mengantar anaknya ke sekolah, bermain dengan anaknya, sangat memanjakan anaknya, sampai suatu ketika sesuatu terjadi, anaknya menjadi buta. Akhirnya di saat hari-hari pertama dia bantu anaknya, dia antar anaknya ke sekolah, tapi dia sadar suatu saat bahwa anaknya harus bisa bertahan, harus bisa keadaannya sekarang, karena suatu hari dia akan meninggalkan rumah, dia akan hidup sendiri suatu hari tanpa bapaknya lagi, dan dia harus bisa mandiri. Jadi bapaknya mulai melakukan sesuatu di mana dia akan selalu ada di situ, tapi dia tidak bersuara, dia tidak membiarkan anaknya tahu bahwa dia ada di sekitarnya. Dia biasanya setiap hari mereka selalu jogging sama-sama, tapi sekarang anaknya berusaha untuk menyiapkan dirinya sendiri setiap pagi, jogging sendiri. Dia kadang jogging sambil menangis, tanya bapaknya di mana, walaupun sebenarnya bapaknya ada sama-sama dengan bapaknya, tidak bersuara. Aktivitasnya setiap hari hanya dia menjadi anak yang mandiri, tidak bergantung pada siapa-siapa walaupun dia buta. Hanya setiap hari hidupnya dilewati dengan satu pertanyaan, bapak saya di mana? Suatu ketika dia menangis sejadi-jadinya, dan bapaknya juga akhirnya tidak tahan dengan kesedihan anaknya, dan bapaknya memeluk dia dan bilang, saya ada di sini sepanjang waktu ini. Saat kamu tersandung dan jatuh, ketika kamu lari, kamu akan harus persiapkan diri ke sekolah, kamu harus ke bus station. Bapak ada sama-sama dengan kamu, tapi Bapak tidak mau kamu tahu ada. Bapak sengaja untuk membuat kamu merasa kamu sendiri, supaya kamu terbiasa, kamu menjadi orang yang mandiri. Tapi kamu tidak tahu berapa kali ketika kamu harus ketika kamu berjalan dan ada batu besar di hadapan, Bapak sudah singkirkan batu itu, kamu tidak tahu karena kamu tidak melihat. Berapa kali kamu harus mengalami kecelakaan di jalan karena kamu tidak melihat, tapi Bapak sudah membereskan semuanya itu di depan kamu. I'm not far, I'm here. Dan saat itu ketika dia kirimi video itu, saya pribadi juga jadi diberkati, karena saya merasa banyak kali kita menyalahkan Tuhan untuk sesuatu yang kita sebenarnya tidak lihat, tapi Tuhan sudah bereskan buat kita di depan sana. Kita sama seperti anak yang buta ini, yang menyalahkan Tuhan, tanya Tuhan, engkau ada di mana? Padahal Tuhan ada sama-sama dengan kita. Kadang kita mungkin bukan buta seperti anak dalam cerita itu,
Tapi kita yang menutup mata kita, karena kita tidak sanggup melihat kenyataan di mana kita harus berjalan sendiri, di mana proses yang Tuhan izinkan sebenarnya mengajarkan kita untuk kita menjadi orang yang dewasa. Kita tidak sanggup melihat kenyataan hidup, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sehingga kita sendiri menutup mata. Dan di saat yang sama kita harus tersandung karena kesalahan kita sendiri. Tapi di saat yang sama Tuhan banyak kali menolong kita walaupun kita menutup mata kita sendiri. Kadang bukan kita tidak melihat Tuhan, tapi kita menutup mata kita. Kadang bukan kita tidak mendengar Tuhan, atau bukannya Tuhan tidak berbicara, tapi mungkin kita yang sudah menutup telinga kita. Karena mungkin nasihat firman Tuhan yang Tuhan berikan terlalu keras dan kita tidak terima firman itu. Jadi teman, jangan kita stop blaming God. Jangan kita salahkan Tuhan. No, I'm not trying to make it sounds easy. Saya tidak bermaksud untuk membuat ini kedengarannya mudah. But it's the reality. Jadi untuk mengakhiri podcast hari ini saya mau bilang teman-teman, jangan anggap remeh ketika orang sharing sama kita. Kalau ada teman-teman kita yang cerita masalahnya, berikan telingamu, berikan hatimu, doakan dia, doa bersama dia. Dan kalau kita yang lagi bergumul, always believe that God is there. Put your hope in the Lord. Ini menjadi slogan saya beberapa tahun belakangan ini untuk menjadi pengingat saya. Put your hope in the Lord. Taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Tuhan tidak jauh. Tuhan ada sama-sama dengan kamu. Justru di saat dimana kamu merasa tidak mau berdoa, saat itu kamu harus berdoa. Percaya, Tuhan tidak pernah memulai dalam hidup kamu sesuatu yang Tuhan tidak bisa akhiri. Namanya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang sudah Tuhan buat, Dia akan selesaikan dalam hidupmu. Dan ingat, Alkitab berkata bahwa kalau Tuhan yang menutup pintu, orang lain tidak akan bisa buka, kita tidak akan bisa buka. So stop trying to open the doors that God has closed. What's past has passed. Apa yang sudah berlalu, berlalu. Tapi ingat, sekali Tuhan buka jalan, sekali Tuhan buka pintu bagi kamu, tidak ada orang yang bisa menutupinya. Bahkan kamu sendiri tidak bisa menutup pintu itu. So living. Stop speculating the bad things. Jangan berspekulasi mengenai hal yang buruk. Tapi mulailah berpikir mengenai sesuatu yang bisa kita lakukan dan yang Tuhan akan lakukan buat kita. Saya tidak berencana untuk membuat podcast ini sepanjang ini. Tapi semoga ini menjadi kekuatan buat teman-teman. Saya mau bilang bahwa saya sengaja buat podcast ini tidak untuk membuat teman-teman berpikir bahwa wah, Jack ternyata tidak serohani itu. No, saya tidak bermaksud membuat seperti itu. Saya cuma pengen tunjukkan bahwa bahkan orang yang kalian anggap rohani pun bergumul dengan hal yang sama seperti yang kalian alami. I'm not Superman. Dan di sini juga saya mau bilang untuk stop putting label on people gitu. Jangan memberikan label pada orang lain just because you think they are more religious than you. Hanya karena mungkin kalian berpikir bahwa orang-orang ini lebih rohani. No. Saat kalian melabel orang bahwa dia orang rohani, kalian sedang menaruh beban pada dirinya yang akan menjadi beban yang sangat berat ketika dia masuk dalam struggle yang sama dengan kalian. Kan dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan dia akan menyalahkan Tuhan ketika dia merasa kok Tuhan tidak tolong, padahal beban yang dia alami, yang kalian alami sama. Kadang yang berat itu bukan bebannya, tapi label dan juga image yang orang-orang taruh pada diri seseorang. Itu yang bikin bebannya jadi berat. Because as humans we all go through the same thing. Jadi stop memberikan beban yang lebih dari yang seharusnya orang pikul. Oke teman-teman, ini sudah 1 jam dan jam dinding saya sudah menunjukkan pukul 3:12 dini hari. Dan beberapa detik lagi podcast ini akan mencapai 1 jam tepat.
Jadi ya, kita akan lanjut di podcast berikutnya, mungkin masih dengan topik yang sama, dengan mungkin saya akan ajak teman lain untuk sharing. Jadi teman-teman stay tune. Sudah 1 jam dan sudah pukul 3 dini hari. Saya harus beristirahat. Semoga teman-teman dikuatkan. Dan kalau teman-teman rasa pengen sharing, saya tidak mau memberikan janji, tapi kalau teman-teman mau didoakan, mau apa, boleh kontak saya secara pribadi. Kalau teman-teman belum pernah ketemu, belum pernah kenal secara langsung, yuk kita kenalan. Mungkin bukan teman-teman yang butuh didoakan, tapi mungkin teman-teman bisa jadi partner doa saya. Mungkin teman-teman bisa mendoakan saya. Oke? Semoga saya tidak membuang-buang 1 jam teman-teman. Semoga 1 jam ini bermanfaat dan cukup menguatkan. Sampai ketemu di podcast berikutnya dari 3 dini hari. God bless you all.